Madrasah Aliyah DDI Waruga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, asal dari Majene, Sulawesi Barat, dengan NIM 066250822596, asal LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Hari ini pada tanggal 30 November 2023, pada hari ini saya akan mengadakan praktek pembelajaran untuk melaksanakan uji kinerja PPG dengan judul toleransi beragama. Alhamdulillah, akhir tahunnya bukan sedikit lagi akhir tahun ini. Iya, Bu. Dari dengan mana? Turki, Bu. Meka. Oke, ada yang sakit? Ada. Siapa? Sabira Nur Latifah, Maila, Raja Elmaira. Sakira Isa, Ulpada Menti. Sakit panas, Ibu. Kalau Sakira Isa, saya seru air. Kira stres. Jangan dia. Istaid Kiaman Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah anak-anak, masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Ayo, ada yang bisa jelaskan? Oke, silakan. Minggu lalu kita mempelajari tentang zina. Zina itu adalah perbuatan laki-laki dan perempuan baik yang terikat pernikahan atau tidak. Dan zina itu terbagi menjadi dua. Ada zina muhzan dan ghair muhzan. Zina muhzan itu adalah zina yang dilakukan setelah menikah, dan jika dilakukan akan mendapatkan hukuman dilemparkan batu sampai mati. Kalau zina ghair muhzan adalah zina yang dilakukan sebelum menikah. Nah, hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya, siapa lagi yang ingat minggu lalu mata pelajarannya? Oke, Tentang ayat. silakan. Adapun ayat yang mengenai zina yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Mantap. Oke, pelajarannya ya. Oke, baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar masalah toleransi dalam beragama. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis kandungan surah Al-Kafirun
ayat 1 sampai 6. Akan mengajak kalian untuk membaca materi hari ini. Materi tentang surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Silakan dibuka. Ulangi pada tangan. Kemudian ibu akan bagi kelompok. Sekarang kalian membaca, kemudian melihat video yang akan ibu tonton nantinya, materi yang akan ibu tonton nantinya di layar nanti. Kalian akan menganalisis kandungan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Siap? Ya. Bukan yang ada. Itu anak-anak, ibu bagi kelompok ya, karena ibu akan menggunakan model progressive learning. Kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, kelompok 1, ya. Siap? Kelompok 2, kelompok 3, contohnya, dan kelompok 4. Nggak dianggap. Anak-anak, mari kita membaca surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Siap? Siap, Ibu. Nah, oke. Ya. Oke, ada yang bisa menerjemahkan? Saya Bu. Oke, silakan. Dan artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, nak, silakan pukul dengan ketuanya ya yang sudah ditunjuk. Silakan. Kelompok 1, 2, dan 3. Mejanya dirapatkan. Ya.
materi dan menonton video materi yang Ibu tayangkan, kalian silahkan menganalisis ya. Juga ya. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bahas masalah toleransi dalam beragama. Ada yang tahu pengertian toleransi? Apa itu toleransi? Toleransi berasal dari bahasa Inggris. Toleransi. Menurut Webster, American Dictionary, tolerance diartikan memberikan kebebasan.
mencintai satu sama lain tanpa melihat suku bangsa, agama, ras, serta budaya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Tapi kan ini seenggaknya dia menghadapi kita yang lagi puasa, ini kan lagi bulan puasa. Juga yang ngerti loh. Ini apaan sih? Kemarin lo ngapain sih lo? Berapa? Ayo. Apa sih ini ribut-ribut? Nggak sih, nggak sebanyak ribut lagi bulan puasa juga. Tahu lu orang kegeeran banget sih. Salah. Akhirnya gue sadar, ternyata saling menghargai itu sangat penting. Mereka aja yang beda keyakinan sama gue mau menolong gue ya, tanpa pamrih pula. Semoga dengan kejadian ini teman-teman bisa ambil dan dijadikan pelajaran ya, bahwa saling menghargai itu sangatlah penting. Keep wisdom. Ya, setelah tadi menonton, bagaimana anak-anak sudah siap menganalisis? Siapa yang duluan ini? Berapa yang duluan? Oke. Kalau ini kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Surah Al-Kafirun ayat 1-6 ini diturunkan kepada Rasulullah SAW pada masa penyebaran Islam di Mekah. Ketika itu, kaum Quraisy yang menentang Rasulullah SAW tidak henti-hentinya mencari cara untuk menghentikan ancaman Islam terhadap kepercayaan nenek moyang. Lalu beberapa wakil dari mereka berusaha mengadakan dialog dengan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menjatuhkan beliau agar kaum muslim kembali pada kebiasaan lamanya menyembah berhala. Mereka menyusulkan untuk menyembah Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW selama 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya mereka semua termasuk Nabi dan kaum muslim menyembah berhala-berhala mereka
Dengan demikian, mereka akan berganti-ganti praktik ibadah sampai salah satu cara terbukti benar pada salah satu pihak. Oke, mantap. Saya Bu, menurut kami dari kelompok 4 Oke, bahwa silakan. dalam Quran surah Al-Kafirun yang berartian kalimat itu merupakan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mencampur adukan akidah dan keimanan dengan agama lain itu merupakan hal yang mustahil. Toleransi dalam masalah akidah tidak diperbolehkan dalam Islam karena akidah Islam itu satu dan tidak ada yang dapat menyerupai kebenarannya. Dan menurut yang saya tangkap dari video yang telah dipaparkan oleh Ibu bahwa kita sebagai warga Indonesia itu kan memiliki perbedaan antara suku, ras, dan agama. Semestinya kita sebagai warga Indonesia harus menghargai perbedaan itu sebagaimana dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu tujuan. Oh, mantap. Saya Ibu, Oke, silakan. Kelompok berapa ini? kelompok 1 Bu. Mantap. Ya. Baik, sebagaimana yang kami amati tadi dari kelompok 1, yakni bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam perbedaan, mulai dari suku, bangsa, ras maupun agama. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus saling menghargai perbedaan semua itu, sebagaimana yang ditetapkan oleh semboyan Pancasila, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu. Saya Ibu, Oke, silakan. kami dari kelompok 3 menjelaskan tentang diajarkan Islam terhadap pemeluk agama lain. Lalu toleransi seperti apa yang diajarkan Islam terhadap pemeluk agama lain? Jawabannya adalah mengakui keberagaman keyakinan dan agama lain dengan penuh kebijaksanaan, kesadaran dengan tidak melakukan pemaksaan dan ancaman untuk mengikuti agama lain. Keberagaman dan perbedaan keyakinan adalah suatu yang alami dan menjadi sunnatullah. Hal ini dinyatakan Allah dalam surah Hud ayat 118 yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kaum muslimin tidak akan berusaha menghapus agama-agama yang berbeda. Mereka pun tidak pernah memaksa dan menganiaya musuh agar mengikuti agama Islam, karena hal itu merupakan bisikan syaitan dan suatu bentuk kediktatoran. Tidak ada gunanya melakukan hal tersebut selain menambah dendam dan permusuhan antara golongan. Karena itu, kaum muslimin hendak menjadikan surah Al-Kafirun ayat 1-6 ini sebagai pedoman bagaimana meletakkan kondisi dasar hubungan sosial. Kaum muslimin harus mengakui keberagaman agama-agama di dunia serta mari budayakan diskusi dan berdebat secara baik dan santun. Sekian. Ya, kenapa? Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana agama Islam mengajarkan toleransi kepada agama lain? Oke. Bagaimana? Baik, jawabannya adalah mengakui keberagaman keyakinan dan agama lain dengan penuh kebijaksanaan dan kesadaran dengan tidak melakukan pemaksaan dan ancaman untuk mengikuti agama Islam. Keberagaman dan perbedaan keyakinan adalah suatu yang alami dan menjadi
dalam surah Hud ayat 118 yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menjelaskan cara mengaplikasikan materi kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa dalam seumpama contohnya itu dalam kehidupan bermasyarakat, ada yang memeluk agama muslim dan ada juga yang memeluk agama non-muslim. Nah, ketika non-muslim ini melakukan ibadah, yang muslim ini tuh harus menghargai ketika non-muslim ini melangsungkan ibadahnya, yang muslim ini juga tidak harus mengganggu begitu. Bagus, siap dokter. Ya, setelah tadi kita bahas sama-sama diskusi tentang toleransi beragama. Alhamdulillah, anak-anak semua aktif ya. Jadi kesimpulannya, toleransi beragama itu harus saling menghargai. Lain, ada perbedaan suku, bahasa, ras, dan Agama, Budaya. itu ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita rapikan kembali kursi. Baiklah anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD. Kalian akan kerja. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Kalian harus baca-baca materi kalian untuk minggu depannya. Insya Allah kita ketemu di minggu depan dengan keadaan yang sehat walafiat. Baiklah anak-anak, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga ilmu yang kita kaji tadi bermanfaat bagi kita di kemudian harinya. Istain Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi